Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Papa versi UBR Entertainment. Film dimulai dengan aksi kejar-kejaran antara dua orang pria di jalanan Amerika. Pria yang sedang mengejar ini bernama Shin Chun-sop. Ia sedang mencari keberadaan artis agensinya yang bernama Mila. Mila dibawa kabur oleh rekannya yang bernama Yang Mu. Chun-sop hampir saja menangkapnya, tapi karena masalah kesehatan, Yang Mu berhasil kabur kembali. Visa Chun-sop hampir habis. Untuk tetap bisa di Amerika, ia melamar seorang janda agar kepulangannya bisa diperlama. Walau sempat menolak, Chun-sop memohon agar si janda mau menerimanya. Karena bila kembali ke Korea, Chun-sop akan mati dibuat Tuan Do pemilik agensi. Akhirnya, mereka menikah palsu. Mereka menjalani kehidupan pernikahan seperti orang asing. Saat itu, ketika dalam perjalanan, Chun-sop turun di tepi jalan untuk buang air. Tak disangka, istrinya yang menunggu di dalam mobil di seberang jalan tertabrak truk yang sedang melaju cepat. Kematian istri palsunya yang bernama Oh Myung membuat Chun-sop dirawat di rumah sakit untuk pemulihan trauma. Saat itu, dua orang polisi datang menginterogasi Chun-sop. Chun-sop menunjukkan raut dukanya agar polisi tidak tahu bahwa mereka menjalani pernikahan pura-pura. Namun melihat dari data diri Chun-sop, polisi tahu jika visanya akan segera kadaluarsa. Oleh karena itu, mereka berencana untuk segera mendeportasi Chun-sop terlebih istrinya telah tiada dan dia tidak memiliki rumah di sini. Tapi saat itu, seorang gadis kecil tiba-tiba masuk dan memanggilnya Papa. Di belakangnya berdiri seorang gadis cantik memandangnya. Walau bingung, akhirnya Chun-sop pun mengiyakan agar dia tak jadi dideportasi. Dalam perjalanan pulang, Chun-sop dijelaskan bahwa mereka adalah anak dari Myung, mantan istrinya. Chun-sop sangat senang karena ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sampai di rumah Myung, Chun-sop dikejutkan oleh kejutan menyeramkan anak-anak di rumah tersebut. Mereka mengira bahwa yang membuka pintu adalah Rosie, anak bungsu yang tadi memeluk Chun-sop. Oke, sebelum lanjutin ceritanya, Mimin bakal kenalin anak-anak mendiang Oh Myung alias anak tiri Chun-sop. Anak pertama adalah Jun. Ia merupakan anak pertama dari hasil pernikahan Myung dengan pria keturunan Korea. Semenjak ibunya pergi, ia jadi semakin membenci ibunya karena harus menjadi tulang punggung bagi keluarga. Anak kedua bernama Maya. Dilihat dari wajahnya, mungkin hasil pernikahan Myung dengan pria Amerika. Maya tipikal anak pendiam dan susah ditebak. Anak ketiga bernama Gordon. Remaja laki-laki bertubuh gemoy ini paling ahli berbahasa Korea di antara anak-anak Myung keturunan Amerika lainnya. Anak keempat dan kelima adalah si kembar Jimmy dan Tommy. Kembar usil yang hobi nge-rap ini selalu suka mengerjai Chun-sop. Dan yang terakhir ada si bungsu Rosie. Gadis cilik ini sangat manja pada Chun-sop dan memanggilnya Papa. Scene berlanjut di ruang makan. Chun-sop dan Jun bernegosiasi. Jun menegaskan bahwa Chun-sop akan menanggung 70% tanggungan hidup sementara mereka 30%. Di sana Chun-sop sempat gamang melihat wibawa Jun karena anak-anak langsung hening dan duduk rapi saat Jun menghitung hanya dengan jari tanpa suara. Beberapa lama kemudian, Badan Kesejahteraan Anak datang mengunjungi rumah mereka. Jun menyuruh Chun-sop untuk berlaku layaknya seorang pengasuh. Karena jika tidak, maka mereka semua akan dimasukkan ke panti asuhan. Chun-sop pun berdrama dengan mengatakan hal apa saja yang ia lakukan bersama anak-anak. Akhirnya, mereka tak jadi dibawa ke panti asuhan. Di sebuah swalayan, Chun-sop dan Jun berdebat karena Chun-sop tidak terima harus membayar kerugian supir truk. Chun-sop melepas stresnya dengan merokok. Saat itu ia tak membawa pemantik hingga dia meminjam kepada orang di sebelahnya.
Tak disangka, pria ini adalah Yang Mu, orang yang paling Chun Sop cari. Akhirnya Chun Sop berhasil menangkap Yang Mu. Ia dibawa ke tempat Mila berada. Alangkah terkejutnya Chun Sop saat mengetahui artis emas Tuan Do kini telah berbadan dua, dan itu ulah Yang Mu. Chun Sop sangat stres. Ia sampai terus melamun sampai anak-anak di rumah keheranan. Tak lama kemudian, Badan Kesejahteraan Anak datang. Mereka ingin mengecek kegiatan Chun Sop dan anak-anaknya. Demi menjaga aktingnya, Chun Sop akhirnya pergi ke gereja bersama anak-anak. Chun Sop sangat bosan, tapi Rosie menyabarkannya. Rosie mengatakan bahwa Jun sebentar lagi akan bernyanyi. Chun Sop sama sekali tak paham sebab ia kurang mengerti bahasa Inggris. Tapi saat mendengar Jun mulai bernyanyi lagu ibadah, dirinya sangat takjub, bahkan terhanyut dalam kekusyukan beribadah. Sejak saat itu Chun Sop mulai rajin mengurus rumah. Bukan karena taubat, tapi dia ingin Jun menjadi penyanyi dengan suara emasnya. Hingga secara tidak langsung, dia bisa melunasi hutangnya pada Tuan Do. Jun mau, tapi dia mengajukan syarat untuk menunjukkan $2 juta terlebih dahulu ke hadapannya. Chun Sop sangat bingung, ia sampai bergumam untuk ikut audisi. Gordon yang kebetulan saat itu sedang berada di ruang TV bersamanya, segera memperbesar volume TV. Chun Sop masih belum ngeh apa maksud dari Gordon. Tapi saat itulah ia baru melihat iklan tentang adanya audisi yang diselenggarakan di Atlanta. Disinilah Chun Sop baru tahu kalau Gordon bisa berbahasa Korea. Gordon juga menjelaskan bahwa Jun tidak mau ikut audisi, karena dulu ibunya sering ikut audisi sana-sini hingga jarang pulang ke rumah. 너 한국말 어디서 배웠어? 니네 엄마한테 배웠어? 아닙니다. 장구미한테 배웠습니다. Chun Sop kemudian menyusun rencana bersama Gordon, Jimmy, dan Tommy. Hal ini jelas mengundang kemarahan Jun. Ia menegaskan bahwa dia tidak akan ikut audisi apapun dan berusaha semampu mungkin untuk keluarga ini. You're not doing as much as you can. You're doing as much as you please. Malam harinya, Jun tersentuh saat mendengar perkataan Rosie. Rosie kecil tidak ingin masuk panti asuhan karena dirinya tidak mau berpisah dengan saudara-saudaranya. Akhirnya malam itu Jun memanggil Chun Sop dan berkata bahwa dia akan ikut audisi, tapi dengan satu syarat, anak-anak harus ikut bersamanya. 경비는? 동돌이 숙식일체 내가 부담한다. Keesokan harinya mereka segera berangkat ke Atlanta tempat audisi berlangsung. Mereka sampai di sebuah penginapan murah. I think Casper lives here. This place is even worse than Gordon's room. Yeah. Di tempat audisi, Chun Sop sangat antusias melebihi Jun. Kelakuannya justru membuat Jun gugup. Sebelum penampilan, Chun Sop kaget saat tahu bahwa peserta juga dites koreografi. Ia segera berlari menemui Gordon dan bertanya apakah Jun bisa menari. Gordon hanya menjawab dengan senyuman misterius. Chun Sop merasa semuanya akan berantakan. Tapi saat melihat penampilan Jun di TV, Chun Sop kembali dibuat takjub karena gadis ini sangat lihai menari. Mereka pun melewati malam yang bahagia di rooftop penginapan. Saat mencuci, Chun Sop berpesan untuk tidak terlalu baik pada anak-anak karena nanti semua bisa meninggalkannya. Ternyata Jun tidak mendengar karena ia sedang mendengar musik melalui earphone. Esok paginya kamar Chun Sop diketuk dua pria kekar. Ternyata mereka adalah anak buah Tuan Do. Chun Sop memohon untuk tidak dipenjarakan. Sebagai jaminan, ia memberitahu tentang bakat luar biasa Jun dan akan membuat kontrak dengan Tuan Do. Tuan Do tentu setuju. Akhirnya, Chun Sop dibebaskan dengan jaminan paspor Chun Sop di tangan Tuan Do. Setelah bertemu Tuan Do, Chun Sop melihat Jun bertemu dengan seorang pria pemilik agensi terkenal. Chun Sop kemudian mempengaruhi Jun agar tidak mudah percaya dan menandatangani kontrak begitu saja. Hal ini disebabkan karena Chun Sop takut Jun akan menandatangani kontrak dengan agensi lain sementara dia sudah berjanji pada Tuan Do. Jun pun berkata bahwa bos agensi hanya memberinya pelatihan vokal dan koreografer agar bisa lolos ke final. Sejak hari itu, Jun disibukkan dengan sesi latihan vokal dan menari.
Esok harinya sebelum berangkat ke studio, Jun kaget melihat surat adopsi di lemari milik Maya. Ia kemudian mengikuti Maya dan menemukan saudaranya sedang bersama dengan calon orang tua angkatnya. Padahal saat itu, Jun sedang ditunggu untuk rekaman. Akhirnya karena tak kunjung datang, pemilik agensi membatalkan kerjasamanya dengan Jun walaupun Chun Sop sudah berusaha membujuknya. Saat kembali ke penginapan, Chun Sop melihat Jun sedang mengemas semua barang-barangnya. Chun Sop berusaha menghentikan Jun. Akhirnya, mereka yang sedang mengendarai mobil menabrak pagar pembatas. Di sana Jun bercerita bahwa dia sangat membenci ibunya, apalagi setelah ibunya meninggal karena ia harus menanggung beban keluarga sendirian. Malam harinya, Chun Sop melihat anak-anak yang sedang memandang bintang di langit. Mendengar cerita Jun tadi, Chun Sop jadi merasakan penderitaan anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah dan ibu. Tanpa disadari, Chun Sop mulai menyayangi mereka seperti anak sendiri. Chun Sop dan Gordon membawa Jun yang terus melamun menuju rooftop penginapan. Hari itu adalah hari ulang tahun Jun. Mereka sudah menyiapkan segala dekorasi pesta. Tak berselang lama, muncullah video ucapan selamat ulang tahun dari mendiang ibu Jun. Ibunya mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. Nampak bahwa ibunya sangat menyayangi Jun dan adik-adiknya. I love you, Jun. Happy birthday. Keesokan harinya, Chun Sop bertemu dengan Tuan Do membahas kontrak Jun. Tuan Do meminta Jun untuk dibawa ke Korea. Tapi Chun Sop tidak setuju karena keluarga Jun tidak bisa dibawa ikut serta ke sana. Hal ini membuat Tuan Do marah dan akan segera memulangkan Chun Sop ke Korea. Chun Sop sangat merasa bersalah pada Jun dan adik-adiknya. Ia pun kemudian pergi dari penginapan tanpa sepengetahuan anak-anak. Anak-anak kembali ke rumah. Badan Kesejahteraan Anak datang karena Chun Sop menandatangani surat persetujuan masuk panti asuhan, sebab ia merasa sudah gagal menjadi wali anak-anak. Jun sangat sedih karena ia tidak bisa berbuat apapun. Dalam rasa kehilangannya, Tuan Do datang mengunjungi Jun. Ia menawarkan Jun untuk pergi ke Korea dengan iming-iming uang berlimpah hingga dia bisa membiayai kehidupan adik-adiknya. Jun pun setuju untuk pergi bersama Tuan Do. Chun Sop sangat rindu anak-anak. Ia pun membuka blog si kembar dan menemukan sebuah pesan video untuknya dari Gordon dan adik-adiknya. Mereka memberitahu kalau mereka sekarang berada di panti asuhan. Mereka tidak meminta banyak, hanya berharap supaya Chun Sop bisa membuat Jun menjadi bintang besar. Di panti asuhan, anak-anak sedang sibuk menyiapkan dekorasi Natal, sementara Maya sedang bersiap untuk dibawa orang tua asuhnya. Saat itu Yang Mu datang mengendap dari luar jendela dan memberitahu bahwa ayah mereka sedang menunggu di luar. Gordon dan adik-adiknya kemudian kabur dari panti asuhan bersama-sama. Sementara itu, Jun hampir saja pergi bersama Tuan Do jika saja Chun Sop tak datang menahannya. Walau dipukuli, Chun Sop berusaha memberitahu Jun bahwa dia harus ikut audisi. Jun hanya bisa menangis. Kala Chun Sop sedang dikejar oleh anak buah Tuan Do, ia segera membawa lari mobil tersebut dan menyelamatkan Chun Sop. Mereka segera menuju panti asuhan. Tak disangka, Maya yang awalnya akan diangkat menjadi anak ikut kabur bersama mereka. Waktu mereka tak banyak, mereka segera menuju tempat audisi. Sayangnya Jun lupa jika setiap penyanyi harus menyiapkan band masing-masing. Maya kemudian mencetuskan ide bahwa anak-anak juga bisa bermain alat musik seperti di gereja biasanya. Walau sempat disangsikan, akhirnya mereka berenam tampil dengan sangat baik hingga semua penonton terbawa dalam alunan musik mereka. Sementara itu di luar ruangan, Chun Sop diseret oleh anak buah Tuan Do. Ia digebuki habis-habisan, terlebih saat Tuan Do tahu bahwa Chun Sop juga menandatangani kontrak dengan pemilik label lain. Chun Sop menyerah. Ia pun mengakui bahwa dirinya hanya wali palsu dari anak-anak karena dirinya dan Oh Myung hanya menikah palsu. Oleh karena itu, kontrak manapun yang ia tanda tangani tidak sah, sebab dirinya bukanlah wali dari Jun. Polisi yang kebetulan berada di sana segera menelpon rekannya untuk menangkap Chun Sop.
Chun Sop tersenyum bahagia, sebab dari layar televisi, ia melihat anak-anaknya berhasil memenangkan audisi. Di akhir cerita, Chun Sop menceritakan semua kisahnya selama di Amerika kepada teman-temannya di Korea. Kini Chun Sop bekerja sebagai seorang supir dan jadi lebih penyayang. Saat akan pulang mengantar majikannya, tiba-tiba mobil Chun Sop disalip oleh mobil temannya. Temannya memberitahu bahwa para gadis yang selama ini Chun Sop ceritakan sedang mencarinya. Chun Sop kemudian berbalik badan dan melihat banyak mobil mewah berhenti di tepi jalan dengan penjagaan yang amat ketat. Ternyata yang mencari Chun Sop adalah Jun bersaudara. Mereka kini telah tumbuh dewasa dan menjadi penyanyi terkenal. Si kembar usil kini telah menjadi remaja tampan. Sementara gadis kecilnya Rosie telah menjadi gadis yang amat cantik jelita. Kemudian mereka berpelukan dan saling melepas rindu pada Chun Sop, papa mereka. Cerita pun tamat. Film Papa adalah film yang berasal dari Korea Selatan yang rilis tahun 2012. Film ini menceritakan kehidupan seorang mantan manajer yang sedang mencari penyanyi agensinya, tapi malah tak sengaja terjebak dalam sebuah hubungan rumit dengan keenam anak mendiang istri pura-puranya. Film Papa dibintangi oleh artis kenamaan Korea yaitu Go Ara dan Park Young Woo. Film ini bahkan bekerja sama dengan aktris cilik Amerika seperti Magdalena dan Parker Townsend. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Papa UBR Entertainment beri rating 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.